Puji Tuhan, salam saudara-saudara semuanya. Kita yang ada di tempat ini, salam. Apa kabarnya? Haleluya. Saudara yang ada di rumah-rumah, siapkan hati untuk kita boleh mengambil waktu 2 jam untuk kita duduk di kaki Tuhan. Sehati kita menyembah, kita agungkan Tuhan, Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan hari ini untuk kami boleh datang di hadirat-Mu bersama umat-Mu, saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah saat ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kuasa yang dahsyat itu bekerja atas kami yang ada di tempat ini, atas saudara-saudara kami yang di rumah-rumah. Lawatan Tuhan yang tanpa batas bekerja dengan dahsyat. Bahkan mujizat dinyatakan, yang sakit kuasa Tuhan menyembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang susah hatinya dihiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ambil alih pucuk pimpinan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan kuduskan tempat ini dengan darah Yesus. Segala roh jahat, kuasa kegelapan akan mengganggu jalannya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kekuatannya, musnah dari hidup kami, dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini. Ini ibadah-Mu Tuhan. Ini hari bagi Engkau Tuhan, untuk kami menyanyikan pujian kami sebagai rasa syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa sama-sama, katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri saudara. Kita katakan kepada Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa
jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya nama Yesus yang menyelamatkan kita, saya, saudara, kita semua. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan malu menyatakan bahwa Tuhan kita itu hebat. Jangan malu bersaksi kepada orang bahwa Tuhan Yesus itu ajaib. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ada dan melihat. Terima kasih Tuhan. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal dia, ku tak dibiarkan sendiri. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyatakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Tanpa Engkau aku gak mampu. Tanpa Engkau aku gak bisa. Angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Dia tahu setiap masalah, pergumulan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Bahkan setiap pikiran yang tersembunyi Dia melihat. Tuhan ada di tempat ini. Dia melihat. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri.
Saya senang Tuhan Yesus untuk apa yang telah Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kesehatan untuk hari ini, untuk kepercayaan Tuhan bagi kami dalam menjalankan sampai hari ini. Dan lebih dari itu kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Saya ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak untuk boleh menerima sabda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Satu kehormatan bagi saya untuk boleh melayani Tuhan sampai hari ini, dan itu semua karena anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, owner, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi. Saudara bersukacita, amin. Terima kasih Agnes untuk invitation. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan melihat di dalam suatu kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-60. Kita akan baca bersama-sama, saudara. Kalau saudara berkenan dan sudah mendapatkannya, kita boleh baca sama-sama. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-54 mulai sampai dengan ayat yang ke-60. 1, 2, dan 3. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Maka mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka itu di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, janganlah ampunkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggal ia. Amin. Tentang hidup yang diberkati, menurut saya adalah pasti. Sekali lagi ya, tentang hidup yang diberkati, itu pasti. Kenapa demikian? Karena di dalam Yesus ada kepastian. Jadi ketika kita semua di sini hidup tinggal di dalam Kristus, maka kepastian itu ada dalam segala hal. Yang paling esensi di dalam kehidupan
menurut saya adalah keselamatan. Ya, buat apa kita punya segalanya tapi kita nggak selamat gitu. Buat apa juga kita mungkin ya memiliki banyak hal yang tidak dimiliki orang lain, tetapi pada ujung-ujungnya tidak selamat. Ya, kita mau bekerja, ya, pergi keluar terus masuk kembali ke rumah dalam keadaan selamat kan? Kita mau juga di dalam setiap aktivitas kita selesaikan dalam keadaan selamat. Ya, selamat ini artinya berhasil dan beruntung. Berhasil di dalam menunaikan tugas, berhasil di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam mata pencaharian, berhasil dalam studi, ya, berhasil di dalam komunitas mungkin, tetapi juga diperlukan faktor X, yaitu keberuntungan. Nah, menurut saya dua hal itu, keberhasilan dan keberuntungan, ada di dalam Tuhan. Ada banyak orang berhasil, tetapi sedikit kok yang beruntung. Betul atau betul? Ya. Ada banyak orang juga dia berhasil di dalam bisnisnya, tetapi dia tidak menjadi suami yang beruntung. Ada orang yang berhasil membangun sebuah rumah, tetapi dia tidak beruntung untuk menghadirkan a home. Jadi not only a house, but a home. Ada banyak orang bisa mengumpulkan harta, tetapi dia tidak bisa mendapatkan dan memberikan cinta di dalam kehidupan. Ada banyak orang menikah, tapi tidak sedikit pula kan yang bercerai. Ya. 30 tahun, nanti bulan Desember, saya dan istri saya ada di dalam pernikahan itu, ikatan pernikahan. Dan ada istri saya, tidak pernah saya dengan dia begitu berdebat, saling pendapat, ya, silang pendapat. Saya hitung 1 hari, tapi istri saya punya hitungan yang lebih. Saya bilang 1 hari, tapi istri saya bilang berapa jam, berapa menit, berapa minggu atau berapa tahun? Ya? Nggak sampai 1 jam. Kenapa demikian, Pak? Jawabannya sederhana, ada Tuhan, Pak. Ada Tuhan gitu, ya. Dalam bentuk apa Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita? Sederhana, saudara. Hidup ini bukan hanya diberkati, tapi hidup ini juga harus memberkati. Itu adalah esensi yang utama. Orang banyak diberkati, oke, tapi apakah hidupnya menjadi berkat buat orang lain? Saya boleh jadi menjadi hamba Tuhan, pendeta, khotbah kanan kiri, tapi kan ujung-ujungnya adalah kembali ke rumah. Saya boleh berjam-jam melayani Tuhan atau punya aktivitas kesibukan, tapi ujung-ujungnya adalah kembali ke rumah. Nah, ketika saya ada di rumah, saya ingin bertanya kepada Anda semua, apakah saya masih memakai jubah itu? Jubah pengkhotbah, jubah pembicara, jubah orang yang naik ke atas panggung. Saya mau katakan buat saudara, not anymore. Saya beralih fungsi. Apa fungsi saya? Sebagai suami, sebagai ayah, kan gitu. Sebagai kakak buat adik saya yang tinggal di rumah, sebagai keponakan istri saya yang juga tinggal di rumah, bahkan sebagai orang yang memimpin, ya, untuk pembantu saya, untuk sopir saya, kan begitu. Ya, kalau saya terus menerus saya pakai itu jubah, kapan saya bisa jadi berkat gitu? Karena urusannya adalah dari saya terus monolog. Tapi kalau orang yang menjadi berkat, dia bukan hanya serakah, ya. Dia bukan hanya
urusannya dia lagi gitu. Yang harus dihormati, yang harus yang diangkat, tidak. Ketika saya kembali ke rumah, maka firman Tuhan, hai suami, kasihilah istrimu, itu harus menjadi peran saya. Dan paling tidak enak kalau khotbah di hadapan istri, kan gitu. Kan kalau munafik, kalau salah kan dia akan bilang, munafik kan, brengsek. Oh, cuman hebat di atas panggung, tapi nggak hebat di rumah. Amin. Jadi kalau saya biaskan ini, bisa begini nih, kau cuma hebat diberkati, tapi kau nggak hebat memberkati. Amin. Itu urusannya luas. Kau cuma hebat untuk dirimu sendiri, tapi kau nggak hebat untuk setidaknya kelompok atau komunitas, institusi yang paling dekat dengan saya. Dan according to the Bible, sesuai dengan firman, institusi itu adalah keluarga. Kita jadi orang hebat di luar, tetapi kita tidak hebat di dalam. Kita menjadi orang yang terkenal di luar, tapi tidak terkenal di dalam. Bahkan notorious, nantinya dikenal karena keburukannya. Tapi jadilah berkat. Saya yakin dan percaya hidup ini menjadi ringan, hidup ini menjadi lega, hidup ini menjadi tanpa beban. Karena apa yang kita dapatkan dari Tuhan, itu yang kita berikan kepada orang lain. Dan yang paling susah menurut saya menjadi berkat atau merubah sesuatu supaya saya dan Anda akhirnya menjadi berkat dan menjadi teladan bagi banyak orang, urusannya adalah watak, sifat, karakter. Sekali lagi, watak, sifat, karakter. Ada pepatah bahasa Mandarin, ya, pepatah orang Cina, ya, Tiongkok, katakan ini, kita bisa kikis atau kita bisa papas itu gunung. Betul apa betul? Untuk jalan sekarang ya, bahkan untuk kereta api, untuk ya urusan apa pemukiman, ya, apapun itu, banyak orang sekarang sudah papas gunung bisa, bahkan bukit gitu ya, yang tinggi, beberapa waktu kemudian sudah tidak ada, karena sudah dipapas. Bahkan kita bisa belokkan sungai, ya, kita bisa alirkan itu, ya, belokkan air yang dalam sungai itu, Anda bikin saja, ya, satu kedalaman yang lain. Nah, kalau tahan saja di biasa air itu mengalir, maka dia akan belok. Rasanya bisa mudah, ya. Tetapi untuk merubah sifat karakter watak seseorang tidak segampang. Oleh sebab itu Yesus datang ke dunia untuk merubahnya, dan dia menjadi contoh abadi kita. Dia menjadi teladan kita. Apa yang kita bilang gak bisa, waktu kita lihat Yesus, dan hebatnya, beruntungnya kita, Yesus yang Tuhan betul datang ke muka bumi untuk menjadi manusia. Kenapa demikian? Daripada Yesus yang manusia itu melakukan segala sesuatu dengan kerendahan hati dan bahkan taat sampai di kayu salib, mati di kayu salib, itu harus menjadi contoh bagi kita. Jangan bangga menjadi orang Kristen saja, tapi banggalah menjadi anak Tuhan yang hidupnya memberkati banyak. Nah, saya lihat Stephanus ini menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan bukan hanya menjadi berkat, tetapi Stephanus itu dihormati oleh Tuhan.
Bahkan Tuhan bangga dengan Stefanus. Anda bisa bayangkan kalau saya dan Anda hidup menjadi kehormatan bagi Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau saya dan Anda hidup hari ini menjadi kesenangan Tuhan. Kira-kira apa yang kita dapat? Saya punya jawaban, segalanya. Amin? Segala. Kalau kita hidup jadi berkat bagi Tuhan dan juga bagi sesama, yang kita dapat tidak akan lagi kita terus menerus di dalam kekalahan dan kekalahan. Tidak akan pernah lagi kita mengeluh dalam kehidupan ini, berat Tuhan, nggak sanggup aku. Tidak akan pernah lagi. Kenapa demikian? Karena urusannya hidup ini hanya menyenangkan hati Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang, nggak ada beban. Tiap-tiap hari, walaupun susah, walaupun tidak mudah, tidak gampang, tapi karena ada satu tekad usaha, ada satu kemauan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan selalu ada keinginan, kerinduan untuk memberkati orang lain. Memberkati itu bukan hanya materi, bukan hanya itu, dan itu selalu menjadi faktor utama di dalam kegagalan kita untuk memberkati orang lain. Mungkin telinga yang selalu setia untuk mendengarkan keluhan orang lain, atau mungkin pundak ya, yang menjadi tempat bagi orang lain meletakkan kepalanya, atau mungkin tangan yang ringan, atau mungkin kaki ya, yang selalu melangkah untuk kebaikan bagi orang lain. Saya berani katakan itulah esensi daripada hidup yang menjadi berkat. Nah, untuk sampai ke titik itu, apa yang harus kita sekarang, saya dan Anda usahakan yang menjadi bagian kita? Saya bisa melihat dari apa yang disajikan oleh firman Tuhan, khususnya Stefanus semasa hidupnya. Mari kita lihat di ayat yang ke-54. Alkitab bilang, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Kata mendengar di situ, ya, Alkitab katakan mendengar di situ, dilanjutkan dengan kata semuanya itu. Jadi ketika kita bicara tentang mendengar, berarti saya dan Anda sedang ada dalam satu respon, ya, satu kata, yaitu suara. Betul nggak? Mendengar, urusannya itu dengan suara, ya. Oh, I hear. Oh, I heard. Aku dengar. Dengar apa? Dengar suara. Betul. Mendengar semuanya itu, kata itu bicara tentang suara. Suara yang datangnya dari mulut siapa? Stefanus. Dan ternyata Stefanus bukan hanya berkata-kata sepatah dua patah kata, tapi Alkitab katakan semuanya. Berarti tanpa ada yang aling-alingin, semuanya dia ngomong gitu. Dari sana saya bisa melihat bahwa kalau yang baik-baik saja, maka tidak ada kata tertusuk hati, bahkan Alkitab katakan gertakan gigi. Jadi ada suara atau kata-kata yang sangat tidak menyenangkan. Dan saya simpulkan bahwa Stefanus ini berbicara berdasarkan kebenaran, berani menyatakan kebenaran. Dan hari ini ada banyak orang yang menyatakan kebenaran, ada banyak orang juga yang menyuarakan kebenaran. Ada keberanian-keberanian
ya, untuk menyatakan kebenaran walaupun ya belum tentu didengar. Tetapi ada keberanian untuk menyatakan kebenaran. Saya mau katakan buat Anda, itu adalah sesuatu yang bernilai plus. Kalau ada orang lain salah, kita tegur, tapi bukan tegur di hadapan ratusan orang. Alkitab bilang, tegur itu 4 mata. Amin. Jadi artinya yang salah kan dia gitu. Yang salah bukan kelompok. Yang salah bukan dalam jumlah yang besar. Yang salah dia. Dan Anda tahu itu satu kesalahan. Anda baca firman, ternyata itu bertentangan dengan firman. Anda layak untuk menegurnya, tetapi dengan syarat 4 mata. Dan yang kedua, dengan kasih. Saya tidak melihat bahwa Stefanus ini menyatakan kebenaran dengan penuh emosional, penuh emosi. Tidak. Penuh dengan kemarahan. Tidak. Karena kalau dia menyatakan dalam penuh emosi dan penuh dengan kemarahan, pasti Alkitab yang buku terkenal sepanjang masa akan tulis. Tapi Alkitab hanya menyatakan ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, nanti kalau Anda tanya di mana Pak semuanya itu tercatat, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 dia ngomong itu. Pasal yang ke-7 ya, dari ayat yang pertama dia ngomong itu semua ya. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ini kan ayat 54. Dia ngomong itu semua. Dan untuk menyatakan kebenaran ada resiko. Setuju? Ada resiko. Ya. Ada harga yang harus dibayar. Dan kalau kita mengikuti nalar dan bahkan ketika kita baca sampai selesai, ternyata betul ada harga yang harus dibayar, yaitu kematian. Jadi memang tidak gampang untuk menyatakan kebenaran. Ya. Tapi banyak orang sekarang hari-hari ini bilang ini kebenaran, ini suara kebenaran, ini suara kebenaran, ini suara kebenaran, ini suara kebenaran. Kalau begitu Anda akan bertanya balik gitu, banyak banget ini suara kebenaran, ya. Jadi mana yang benar ini? Sederhana, saudara. Alkitab mengajar kita hari ini bahwa bukan hanya berani menyatakan kebenaran, tetapi saya dan Anda juga harus berani hidup dan tinggal dalam kebenaran. Amin. Jadi jangan asal ngomong, tapi berani tinggal dan hidup di sana. Jangan berzina, cek dulu gitu, itu orang zina. Jangan berbuat cabul, cek lagi dia berbuat cabul. Jangan selingkuh, saudara. Nah yang ngomong siapa nih? Kalau dia nggak selingkuh, terima itu. Halo. Jangan korupsi, saudara. Jangan ingin menginginkan atau jangan mau barang atau hak orang lain. Nah, cek lagi gitu. Benar. Terus ada yang bilang, iya Pak, 18 tahun yang lalu. Itu dulu. Itu Pak, 37 tahun yang lalu. Itu dulu. Waktu dia menyampaikan itu, apakah betul-betul hidupnya ada keberanian dalam kebenaran? Banyak orang seringkali tidak bertanggung jawab. Dia ngomong sesuatu, tapi kebenaran tidak ada di dalam hidup. Mari saudara, Stefanus memberikan contoh bagi kita. Dia berani menyatakan kebenaran, ini poin yang pertama. Dan berani juga hidup tinggal di dalam kebenaran. Jangan malas. Tapi kita malas. Orang nggak akan dengar. Kita nggak jadi teladan. Setuju? Enggak. Ya paling-paling juga dia karena segen aja nggak enak hati. Tapi 5 meter, 10 meter dari kita dia akan ngomong di balik lemari. Dia sendiri David. Tapi kalau Anda
hidup tinggal dalam kebenaran itu dan menyatakan kebenaran. Jangan dia di balik lemari, depan saudara saja dia nangis. Iya sih, memang saya nggak seperti itu sih. Nah, orang yang hidup dalam kebenaran dan tinggal dalam kebenaran langsung bilang, jangan saya, biar contohnya Yesus yang saya. Kelihatan itu kerendahan hatinya, kelihatan memuliakan Tuhannya, kelihatan nggak curi kemuliaan Tuhan, kelihatan banget. Enggak. Saya pun juga suka banyak salah, tapi hari ini saya lihat kesalahan itu bahwa Tuhan berkata kepada saya, enak kan 4 mata? Jangan 4 mata terus ternyata 1000 mulut. Saya mau ngomong 4 mata. Setelah itu perlu dia cerita ke semua orang. Itu bukan 4 mata, 1000 mulut. Ini antar kita ya. Akhirnya satu salon tahu. Tadi bilang antar kita, sekarang jadi antar salon. Ternyata jadi antar kota wisata tahu semua. Terus jadi antar kota Jakarta, belum Jakarta tahu semua. Antar satu Indonesia. Tapi Stefanus beda. Dia menyatakan kebenaran, dia bersuara nyaring, tapi dia hidup dan tinggal. Nanti Anda baca di pasalnya yang ke-6 bagaimana Stefanus itu dipilih, ya, dipilih dari 7 orang untuk melayani janda-janda, fakir miskin, saudara. Kelihatan dari hidup. Bahkan pasal 6, pasal 7 juga menceritakan bagaimana Stefanus itu hidup. Dia adalah seorang pengkhotbah yang hebat. Dia adalah seorang pemberita Injil yang hebat. Bahkan dia seorang debater, dia seorang pendebat yang hebat. Dia seorang pemimpin yang hebat. Dia seorang guru yang hebat. Tapi dia juga seorang pelaku firman. Ini yang pertama. Saya bilang saya tidak sempurna, belum sempurna, tapi saya mau menjadi sempurna. Mau. Saya punya kerinduan, keinginan, punya kemauan begitu. Ya. Oleh sebab itu sampai hari ini mungkin Anda pernah dengar khotbah saya puluhan tahun yang lalu, ya, dan itu tidak pernah berubah. Ini saksi. Kalau kita ada masalah, orang yang pertama yang menghampiri siapa dulu? Tangannya dulu. Gak gampang ya bos, pria gitu ya, gampang. 10.000 kasus loh, ya kan? Kadang kos kaki kemana, ke kopi kemana kan bisa ribut, ya. Kita mau buru-buru, masih mana? Tahu, gitu kan? Bisa kamu tahu dari dulu, kamu ngomong dari dulu, kamu ngomong begitu. Kalau ditanya nggak tahu. Nanti dia jawab juga, kamu juga dari dulu gitu. Kalau soal kos kaki saya hapus, kopi saya hapus, semua ada. Beda anjing kecil. Udah nih, dapat nih semua. Luar nih, mau pelayanan gitu. Siapa yang tegur? Tuhan tegur. Di mana? Di pintu. Bahkan pernah jalan berapa ratus meter dari rumah, saya suka bilang, dalam nama Yesus gue pengkhotbah, gue pembicara, fans gue juga banyak. Makin kau bukan makin dikit, makin banyak. Bukan nggak juga jelek-jelek amat. Tapi semakin kita begitu, semakin Tuhan ngomong. Tuhan terus bilang, tambahku begini. 300 meter, 500 meter. Bahkan pernah sampai naik tol. Saya bilang sama supir, kenapa demikian? Tidak sejahtera. Itu roh kayak tunjuk kita gitu. Ngapain kamu? Saya bilang pelayanan. Pelayanan apa? Musik? Atau jadi asyik? Enggak, cuma jadi apa? Pembicara. Oh segitu roh. Bicara model begini, sama istrinya aja nggak akur. Waduh, sampai saya bilang jangan ikut campur dong.
Terus selalu belanya ini nul. Tuhan bilang begini, saya juga sedang bicara sama dia. Dan dia juga dalam keadaan nangis di kamar. Saya masak sih, makanya itu pulang, saksikan sendiri gitu. Turun dia pulang. Ya, tol 7.000 angus. Turun benar. Saya lihat di lantai bawah, lantai tengah nggak ada. Tuhan bilang, I told you. Gimana ya Tuhan? Yang pura-pura mengaku. Cari aja lantai 3. Betul. Buka pintu lagi aja. Udah iya. Nanti nih, waktu saya mau fokus, sudah kelihatannya keren gitu kan? Kelihatan keren di atas panggung, tetapi rusak di bawah panggung. Nah, saya orangnya mau suka jujur kepada Tuhan dan diri sendiri. Nggak enak, nggak bagus, nggak elok. Jangan pilih dia, sebodoh lah, dia mau terima nggak terima, bos. Lalu kayak istri saya, bukan istri orang lain. Emang, sorry. Terus dia biasa. Enggak. Tapi saya yakin hatinya senang suaminya pulang, betul nggak? Daripada suami nggak pulang 3 hari, betul nggak? Dia pulang senang, tapi ya namanya wanita kan suka merajuk, betul nggak? Langsung kata-kata dan dia peluk saya itu cukup buat saya, ya kan? Ya kasih dia case gitu. Nanti ya saya pulang nanti kita terusin dalam keadaan damai. Saya udah terlambat. Ya, kamu ngapain pulang lagi? Setahun. Harap-harap cemas. Kamu udah sampai mana? Jadi ngapain pulang? Kira-kira buat kamu ya sudah, kamu ngapain pulang jadi lagi gitu. Ya udah, udah selesai. Begitu bagi firman, damainya enak. Mau ngomong apa juga enak. Because God be with me. Jadi bukan hanya bicara tentang firman Tuhan, tapi tinggal juga dong, betul? Nah, hidup juga dalam firman itu, dalam kebenaran itu. Baru begini. Saya nggak begini, tapi Yesus saya yang begini, yang memberikan contoh. Stefanus juga bisa jadi begini karena dia contoh Yesus. Ya betul. Anda mau jadi berkat? Nah, pegang ini firman. Yang kedua, karena saya dengar tadi 2 jam, berarti khotbah saya 2 jam 15 menit lah, ya. Yang kedua, Alkitab bilang begini ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, nah itu harus tuh. Amin. So, saya dan Anda tidak bisa tidak untuk meninggalkan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Enggak bisa. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, banyak orang Kristen mengejar tanda-tandanya gitu. Ya. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya tidak menentang, bahkan saya dukung, bahkan saya berbahasa roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi banyak orang ngejar bahasanya aja gitu. Tapi nggak mau mengerti itu roh. Jadi kalau saya dan Anda hanya mengejar bahasanya saja, ditakutkan, dikhawatirkan, kita nggak ngerti gitu. Kayak cuma bisa berbahasa. Memang bahasa roh itu kita tidak mengerti, tetapi setidaknya di dalam hidup harus diaplikasikan bahwa nih Roh Kudus yang tinggal di dalam. Not only in church, bukan hanya di gereja saudara kita berbahasa roh. Haleluya. Nanti urusannya adu panjang ini apa? Wah ini choir begini. Oke, kadang-kadang juga. Loh, bagi saya dia sedang berbahasa roh. Bagi saya. Kenapa demikian? Setuju kita semua nggak ngerti kan itu? Ini berbahasa roh. Istri saya kalau nangis
Masih ada orang yang berbahasa. Saya nggak bisa tibat lagi dengan bahasa Ros dah. Ya, terus saya jadi kamar kita horor. Hal yang kedua, hidup di dalam Roh. Amin. Bukan hanya menyatakan menyatakan dengan berani kebenaran itu, tetapi hidup dan tinggal di dalam kebenaran itu. Dan yang kedua, hiduplah dalam Roh. Pak nggak ngerti Pak, kurangi itu daging. Amin. Amin. Jangan kedagingan, makan daging boleh, tapi jangan kedagingan. Ya, saya juga pernah hidup dalam kedagingan, dalam artian kata dapat satu dari Tuhan nggak cukup, maunya dua nggak cukup, maunya 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Akhirnya yang bertobat, kurangin, ya Mak? Kurangin mobil. Tuhan bilang itu nggak, ngapain sih bertiga? Dan saya pikir buat anak saya, buat istri saya, buat saya, terus buat ke gereja, lain lagi. Tuhan apa sih? Gitu. Ke gereja pakai aja mobil, ke gereja pakai aja mobil istri kamu, ke gereja pakai pakai aja mobil anak kamu, nggak usah 3-3 gitu. Tapi nanti rohnya terpecah. Ada roh di sini, ada roh di sini, ada roh di sini. Ada satu aja. Artinya kurangi kesombongan. Kalau nanti kerjain apa mengerjakan rambut ya. Sorry nih, ini buat siapa aja yang kerja di salon ini. Karena saking jagonya tuh bisa sambil tidur ini orang. Terus pelanggannya banyak gitu. Kalau orang yang hidup dalam Roh, pelanggannya banyak, justru dia berterima kasih. Malah dia bisa bagi ya, kelebihan. Malah dia bisa ngomong sama pelanggannya. Saya sering kali ke salon, karena banyak juga teman saya pemilik salon. Jadi kadang-kadang untuk pergi ke salon aja saya bingung, bukannya jago atau tidak. Nggak enak kalau datang ke salon ya, pemiliknya teman kita gratis semua. Saya gratis, istri saya gratis, 2 anak saya gratis, nggak enak. Ntar pelayannya liatin saya gitu. Kan kita nggak tahu hatinya. Mungkin ada hatinya gratis mulu, gratis. Kadang-kadang saya suka ngomong, pemiliknya sama saya kenal, terus ya anak buahnya tahu Pak, saya tahu. Nanti kalau kita suka ke situ kan, terus kita bilang pemiliknya kenal, lama-lama dia bilang apa, ya kan? Ya pasti kalau kota juga selalu kesini, selalu kesini, selalu kesini. Ada udang di balik bakwan nih Bapak. Apa namanya? Pemilik kafe juga begitu, restoran juga gitu. Kalau saya duduk aja, udah deh, ya. Ada aja itu pemilik restoran melalui anak buahnya nampak sudah dibayar. Memang sih senang gitu. Tapi kayak enak banget. Walaupun memang kita suka bilang, oh sering-sering ini terjadi dalam hidupku. Tapi kita suka hindari, ya. Aduh, enak deh. Makan kesini, bahkan kita lagi duduk ya. Orang itu lihat terus, Bapak kenapa makan di sini? Ya iya, saya lagi mau makan sini aja Bu. Kenapa? Mau makan di restoran saya dong Bu. Pak, aduh, Bu, ayo dong Bu, Pak. Nggak enak hati gitu, karena saya tahu pasti nggak bayar. Bapak udah berapa lama nggak ke restoran kami? Ayo dong Pak, please Pak, Bu. Terus nanti ya sejam 2 jam lagi, itu lama banget Bu. Ini nurunin perut, kan masih makan. Tapi saya bilang sejam lagi saya ke situ, ya. Benar, saya ke sana, ada tinggal manajernya, bosnya nggak ada, kan makin nggak enak gitu. Terus kata istri saya, nggak apa-apa kita makan, gitu ya. Kamu makan aja di situ. Apa namanya, justru nggak ada bosnya enak, nanti kamu bayar aja. Kalau udah dipesan.
Pak, ayo nemuin dong. Iya, pendeta kan. Masih penjahat sih pendeta. Pak, kata bapak, kata ibu, sorry. Saya juga ajak teman-teman lagi, kebetulan lagi ngumpul. Dan teman-teman saya juga begitu, orangnya juga kita lebih dahulu bayar gitu. Kalau tuh mereka bayar, mereka bilang, Pak Yohan udah dibayar. Katanya bosnya nggak usah bayar. Tapi Tuhan bilang begini, orang yang tinggal hidup dalam roh begitu, nggak langsung jalan terus pokoknya. Tuhan bilang, berkati tuh, pelayan-pelayan. Udah ada satu-satu kita panggil ya. Saya mau panggilnya satu, tapi yang 2-3 lihat. Mbak, ini ya Mbak, yang 2-3 pura-pura ini yang saya punya. Wah, Tuhan bilang, berkati dia lagi, berkati. Datang lagi yang ketiga. Pak, isu basah, lo tahu lah. Saya tahu, akhirnya apa? Seluruh koki keluar. Di cuma jendela, berlima gini aja. Terus saya bilang, Tuhan itu siapa? Tuhan bilang sama saya, pakai nanya kamu lebih tahu siapa itu? Koki Tuhan. Oh iya. Terus ya berkatilah semua. 5 ada koki. Udah selesai mau jalan, manajernya berdiri. Pak, terima kasih. Amin. Dengan Tuhan saya udah pegel berkasih itu. Tuhan bilang ini biangnya ini. Saya balik lagi. Bos, ini ada dikit ya dari Tuhan. Emang benar, dia menantikan banget. Karena dia, terima kasih. Nah, kan kelihatan dari nadanya kan, terima kasih gitu. Tapi begitu keluar, teman-teman saya bilang begini. Wah, saya belajar banyak. Saya bilang, saya nggak bilang terpaksa ya, ini juga berat, tau nggak? Keluarin duit dulu, ke ATM dulu, tau nggak? Ya? Nggak mungkin kan kita kasih 5.000. Aduh, mukanya nggak enak 5.000, cuma bisa beli silet. Zaman ini cuma bisa beli silet. Oleh sebab itu kalau nggak lihat ada apa namanya di tengah jalan tuh waria, rasa cinta. Karena kita nggak ada duit atau nggak mau kasih gitu kan, orangnya nggak ada. Dia akan jawab dengan lagu dia, pasti ada. Saya mau kasih 5.000, anak saya marahin saya. Ya dia terus, Bapak gimana sih masa kasih ini orang Yesus 5.000? Terus saya bilang ini gede. Biasanya orang goper secek-cek, ini gocek. Kata anak saya, apa bayar Tuhan, bayar Tuhan. Berkatnya banyak dari Tuhan. Biasanya cepetan ngomong apa, bener udah hijau. Dia ambil dari dompetnya gitu, 50.000. Ini ya, bilang, ini yang mas. Itu orang ngomong apa? Betul? Nih ya di atas dia. Shalom Pak Pendeta. Untung aja korban. Coba goceng, satu Indonesia tahu. Pendeta munafik loh. Gue nih, anak saya bilang, apa lihat bulunya? Itu ini cuma buat apa namanya? Silet. Dia kasih 50.000, dia buka. Ini ya buat kamu. Aduh, dia senang banget. Memang anak Tuhan itu pendeta Shalom, Tuhan Yesus berkati apa? Saya tanya gereja di mana? Udah nggak usah tahu, nanti orang tahu. Jadi artinya, ya kedagingan kita kurangi. Kita punya kebutuhan, ya. Tapi juga nggak usah berlebih-lebih, ya. Besok lusa juga Tuhan berkati. Ya. Jadi saya hitung-hitung di rumah, anak saya sampai ketawa, berapa orang kok berkati? Banyak deh. Satu restoran. Udah begitu pulang lagi masih. Tuhan tutur waktu ngomong terus. Memang kita ingin dengar suara roh, tapi kadang-kadang kalau suara roh itu ngomong kadang suka menyakitkan kita kebenaran. Karena suara kebenaran menyakitkan. Masih aja. Kau berkati tuh teman-teman apa hamba Tuhan. Aduh. Oh Yesus. Oh. Tadi saya mau bilang begini, ambil saja nyawa saya.
Nah kebetulan lagi banyak. Kalau empat ya kan nggak mungkin satu. Aduh. Akhirnya cuma nomor rekening. Masa saya kasih 50.000 buat nomor rekening? Terus dia buka, ya ampun 50.000. Harusnya kan juga yang layak. Pokoknya begitu sampai rumah ya, atau di tengah jalan saja sudah kasih WA balik. Pak, terima kasih Pak. Aduh Pak, saya hari ini jujur aja Pak, duit tinggal Pak. Aduh, saya makin apa ya, makin nyenyak tidurnya. Ya kan, kalau itu keluar ya, makin nyenyak tidur kita. Terus kita cek itu saldo kita, itu makin nggak tidur. Suka libatkan istri saya, mana kenapa saldo jadi berkurang begitu ya? Kenapa ini bang bisa ya? Uang saya bisa menghilang. Ya lokasi Pak. Besok kita, begitu saya mau bilang besok kita makan apa? Itu nggak boleh Pak. Saya coba bilang besok kita sama Tuhan ya Pak. Besok pagi bangun full tuh meja makan. Ibu lari pagi bisa lewatin rumah saya. Cuma kasih pembantu. Bilang sama ibu sama bapak ya. Dia ada 15 bakmi. Siangan lagi datang lagi. Bu, Pak, ada paket tuh. Kan rumah saya nggak bisa orang langsung gitu masuk, harus di security. Paketnya bolu sendiri. Yang 50 orang juga nggak bisa. Kita makan 1, 2, kita lagi jaga badan. Makan 1, 2, Tuhan lah, Roh Kudus lagi ngomong. Undang aja yang tadi malam lo kasih duit. Aduh. Dan hebatnya tuh Pak, dia datang lagi. Terus pasti dia ngomong, aduh amin puji Tuhan nih pulang dapat berkat lagi. Aduh. Tapi saya tutup firman Tuhan, bukan ya mana Tuhan dipermuliakan. Kita ngomong pengajaran roh dari A sampai Q sampai Z, capek kita pusing, pelaksanaannya aja jauh lebih penting dari teori. Ya petantang di atas panggung kelihatannya pintar gitu, tapi kebelinger. Banyak dia punya jemaat susah, dia punya koordinator juga kadang-kadang liwat jalan 2 km dengan dasi. Saya suka bilang dari mana Pak? Iya Pak, iya Pak. Pak jual rumahnya salut Pak. Bapak bukan tadi koordinator. Iya Pak. Bapak di mana itu Pak? Di gate 7. Oh, ya Tuhan bilang lagi gitu, berkati dia. Aduh Tuhan, berkati dia. Ada saja. Tiba-tiba seseorang telepon istri saya, Bu, bilang buat Om Yohan, Tante, bilang buat Om Yohan, doain. Saya ada satu properti saya jual, dan kalau laku ya Pak Bu saya kasih Bapak juga, Tante Om, perpuluhan saya, istri saya kasih perpuluhan itu. Oh udah, itu udah saya ngomong. Tapi saya mimpi wajah Om Yohan itu selalu di muka saya. Dia kasih tahu saya doain. Doa saya, Tuhan jangan lepaskan muka saya. Biar dia terus mimpi. Biar dia terus mimpi. Kita doain ya. Boleh nggak itu? Ya karena menurut Tuhan. Nah, dia banyak orang kan cuma janji. Begitu udah dapat suka ya, ingkar dia janji. Nah, kita doain juga supaya kita ingkar janji. Harus mengikat janji-janji manusia kami ikat. Nah, kau berfirman apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Waktu itu dapat istri saya juga ikut turun tangan, dapat nggak? Dan tanya saya ya, tanya istri saya, ini kamera ya? Nggak lihat sampai ke situ kan? Nah cukup tangan aja. Berapa? Lihat berapa? Bagi saudara yang bertepuk tangan, saya menyatakan bahwa saya uangnya habis.
perempuan berkati orang tua, semua ada kita berkati. Kenapa? Menjadi berkat lagi. Nanti Tuhan berkati lagi, amin. Tuhan gak berkati, pasti berkati. Nggak ada peluang untuk tidak diberkati. Nah, 2 poin ini Anda bawa pulang ke rumah. Ada 5 poin tapi nanti Anes. Oke. Walaupun nggak bisa bukan berarti nggak mau gitu ya. Kayak namanya jadwal. Ada seorang ibu sampai marahin saya. Kenapa sih Pak istri Bapak itu kalau saya telepon selalu bilang nggak bisa. Ada apa dengan saya punya klien? Saya bilang kalau istri saya dari awal saya melayani Tuhan saya sudah serahkan kepada dia. Kalau dia bilang penuh pasti penuh. Nah, tapi dia hafal mati Bu. Ini Cibubur ini berapa yang mau ngomong mulu. Cibubur ya lupa Cibubur. Kemarin aja 8 kali dia ngomong. Makan Cibubur ya. Udah menjelang tidur, jangan lupa ya Cibubur. Udah tidur malah ngomong Cibubur. Tidur emang tadi Pak tidur. Jadi dia kalau jadwal hafal. Saya bilang, kalau dia bilang penuh, pasti penuh. Kalau dia bilang kosong, pasti kosong. Nggak percaya, ibu datang ke rumah saya kan. Mobil dia berhenti, dia ketemu istri saya, dia bilang, mana datang? Saya mau lihat itu. Itu kan sebetulnya sesuatu yang kurang ajar. Masuk ke privacy, tapi dia juga jujur, dia buka, dia kasih lihat nih. Oh iya. Aduh, maafkan saya ya. So, kalau begitu saya berkati dulu. Ada bagusnya juga. Datang ke rumah dia penuh. Kalau gitu Bu, saya buat tahun depan ya. Bu, saya berkati amin. Untung saya nggak bilangnya sering-sering datang ke rumah untuk ngecek jadwal saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Oke, tepuk tangan yang buat Tuhan. Biarlah hidup kita jadi berkat, disenangi oleh Tuhan dan memberkati orang lain. Saya suka deh dia kalau lagi tepok-tepok. Ya, kita doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan sebentar kami juga akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kami yang harusnya tidak layak menjadi dilayakkan oleh Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu bisa menyatakan kebenaran itu dengan keberanian dan juga berani hidup tinggal dalam Tuhan. Dan yang kedua, ajar kami juga hidup dipenuhi oleh Roh-Mu, tidak setengah-setengah, tapi penuh dengan berkati persekutuan di sini, berkati seluruh pelayan Tuhan, berkati pemilik tempat ini, berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan masuk dalam perjamuan kudus itu. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Semua sudah mendapatkannya? Sudah bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk tubuh, untuk darah-Mu yang boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Dan biarlah perjamuan ini mengingat akan Engkau, bahkan yang sakit disembuhkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan, yang ada di dalam kelemahan dikuatkan oleh Tuhan, yang jatuh Kau angkat Tuhan, dan kami semua bangga, kami semua hormat dan mengasihi Engkau. Dan biarlah tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan anggur. Kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita akan baca bersama-sama. Begini kata firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih untuk kehidupan. Haleluya. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk setiap aspek hidup kami. Terima kasih. Terima kasih untuk penebusan. Terima kasih untuk kematian-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. 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 Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang baru saja kami nikmati. Dimakan dan minum. Dan biarlah itu menjadi satu dengan darah kami, dengan badan kami, dengan tubuh kami, dengan jiwa kami, dengan roh kami. Kami dikuatkan, kami dihidupkan, kami diangkat, kami diberkati. Dan biarlah hidup kami juga menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kesenangan bagi Tuhan. Terima kasih untuk siapapun yang boleh hadir. Terima kasih untuk pemilik tempat ini yang boleh menyerahkan dan memberikan tempat ini. Engkau boleh pakai dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati hidupnya, rumah tangga, kesehatannya, keuangan finansialnya, bahkan bisnis pekerjaan Tuhan. Kau berkati apa saja yang dia kerjakan boleh berhasil. Pelayanan dari di tempat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan tinggal di sini. Tuhan pakai semua siapapun yang terlibat di dalam pelayanan. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan Engkau pakai. Biarlah semakin hari tempat ini boleh Engkau angkat Tuhan. Bahkan banyak jiwa boleh hadir untuk memuliakan nama-Mu di sini. Berkati Infinity, berkati seluruh pemimpin, berkati seluruh koordinator pelayan Tuhan di tempat ini dan seluruh jemaat. Kau tambah-tambahkan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohan. Mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau luar biasa tinggal di tempat kami. Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami sehat Tuhan. Kami diberkati, kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami juga diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu luar biasa di atas Kalvari. Terima kasih. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengarkan sebagai nama firman-Mu.
ajar kami terus Tuhan, tuntun kami terus Tuhan, untuk hidup dan tinggal Tuhan di dalam kebenaran Tuhan, supaya kami dimanapun kami berada, kami menjadi berkat Tuhan, menjadi batu satu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan dari hari ke hari Tuhan, kami menjadi baik seturut seperti firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pak Johan, Tuhan dan istri Tuhan hari ini. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau pakai terus dan hamba-Mu Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Makin banyak jiwa-jiwa yang datang menyembah-Mu Tuhan dan memperbaiki hidup orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau buat luar biasa pelayanannya Tuhan. Akan ada apa-apa yang dahsyat lagi di depan Tuhan. Terima kasih Kau berkati Tuhan keluarga besarnya, suami istri ini Tuhan, semakin hebat, semakin heran Tuhan. Anak dan keluarga besar diberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan buat Ibu Gembala dan Bapak Gembala kami, Bapak Arisani dan Ibu Agnes. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau pakai Ibu dan Bapak Tuhan sebagai saluran berkat-Mu untuk Present Worship Infinity Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berhutang Tuhan. Apa yang ditabur Tuhan akan dituai dengan sorak-sorai. Kami percaya Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati kehidupannya, Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati anak-anaknya dan orang tuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang dia buat selalu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Pakai terus, berikan hati hamba terus Tuhan, hati yang penuh ketulusan untuk melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih kalau kami jadi pengurus Infinity Tuhan, dipilih Tuhan. Banyak orang yang lebih hebat dari kami, tapi Tuhan memilih kami. Terima kasih Tuhan. Beri kami hati yang melayani Tuhan dengan tulus Tuhan. Kami mau terus memuji Tuhan, kami mau terus melayani Tuhan seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Beri kami kesatuan hati, beri kami kekuatan yang luar biasa Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan dalam Infinity Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya para pengurus diberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang luar biasa. Kami juga mau berdoa bagi semua Infinity Tuhan, dimanapun yang melihat live streaming ini Tuhan, kami percaya sudah sangat diberkati. Orang tua hebat, orang tua sehat dalam nama Tuhan Yesus. Istri-istri yang menjadi tiang doa bagi keluarga, suami-suami yang diberkati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan membawa level yang lebih tinggi dari ke hari, baik dalam kehidupan maupun iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya saat ini siapapun Tuhan yang sedang sakit, oleh bilu-bilu Tuhan kami sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilu-bilu Tuhan sudah sembuh dalam nama Yesus. Siapapun Tuhan yang sedang butuh jalan keluar, Tuhan buka jalan. Kami percaya sedang berperang, Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih. Terus Tuhan pakai Infinity Tuhan Yesus jadi saluran berkat Tuhan Yesus. Siapapun Tuhan yang jemaat Infinity Tuhan, bukan saja diberkati tapi menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Indonesia. Terima kasih Tuhan kami di Indonesia. Jadi kami mempunyai tugas kami terus berdoa dan menopang Indonesia. Kami percaya Tuhan Indonesia diberkati Tuhan. Turun Indonesia diberkati Indonesia Tuhan, diberkati luar biasa. Indonesia sehat Tuhan, Indonesia maju, Indonesia tangguh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami juga mau berdoa bagi para pemimpin kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan Yesus, wakilnya Tuhan, para menteri, anggota DPR MPR, siapapun Tuhan, para pemimpin dari presiden sampai dengan RTL. Oh ya Allah, terus hikmat Tuhan turun atas mereka, sehingga setiap keputusan yang diberikan Tuhan itu turun dari surga Tuhan, supaya mereka Tuhan mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, tidak berdasarkan keinginannya sendiri. Tuhan singkapkan Tuhan yang jahat. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan yang jahat dan menghancurkan dalam nama Yesus. Indonesia makmur, Indonesia sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami sangat diberkati Tuhan, kami sangat diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami alaskan doa kami ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri saudara.
kita akhiri ibadah kita dengan mengangkat satu pujian di hadapan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.